إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitadu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan azan. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan definisi azan baik secara bahasa ataupun secara syar'i, kemudian hukum azan yaitu hukumnya sunnah kifayah dan ada sunnah-sunnah kifayah yang lain sudah kita sebutkan, kemudian kedudukan azan sedemikian besarnya ya sampai berefek pada diperangi atau tidak diperangi, dan sudah kita sebutkan dalil yang mendasari tentang keterangan berkaitan dengan kedudukan azan, juga dalil berkaitan dengan disyariatkannya azan baik itu di Al-Quran yaitu Al-Maidah 58 dan di surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian hadis ya. Situ ada riwayat Bukhari, hadis Malik bin Al-Huwairis. Dan azan ini disyariatkan di tahun pertama Hijriah. Kita lihat di hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini beliau mengatakan, kanal muslimuna hina qadimu al-madinata yajtami'una fayatahayyanuna as-sholata. Dulu kaum muslimin ketika mereka qadimu datang di Madinah, maka yajtami'una mereka berkumpul, fayatahayyanuna as-sholata. Mereka memperkirakan waktu-waktu sholat. Jadi waktu itu belum ada apa? Belum ada azan. Jadi belum ada seruan azan untuk sholat, belum, sehingga waktu itu hanya di memperkirakan saja untuk sholat ya, ditetapkan diperkirakan waktu-waktunya. Kemudian laisa yunadi jaha, jadi tidak diseru dengan azan, belum ada seruan. Fatakalamu yauman fi dzalika, dan pada satu ketika mereka berbincang-bincang tentang apa? Ini untuk sholat itu tandanya apa? Informasinya dengan apa? Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan ittakhadhu naqusan misla an-nasara. Jadikan saja lonceng sebagaimana orang-orang Nasrani pakai lonceng ya. Waqala ba'duhum, sebagian mengatakan bal buqon misla qornil yahud, pakai trompet saja ya, tiup trompet sebagaimana yaitu orang-orang ya Yahudi. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar mengatakan awala tab'asuna rajulan yunadis bisolah, tidakkah kalian pilih atau tunjuk utus seseorang untuk menyeru untuk sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Bilal qum fanati bisolah, bangkitlah dan serulah untuk sholat. Kemudian sighah azan, jadi azan itu lafadznya seperti apa, maka kita bisa lihat di hadis Abdullah bin Zaid riwayat Abu Dawud. Kita bacakan an Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu qala lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yu'malu liyudraba bihi linnas li jam'i shalah tawfabi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Untuk memakai lonceng, untuk dipukul. Ya, untuk apa? Agar orang-orang berkumpul untuk sholat. Padahal demikian. Kemudian ini Abdullah bin Zaid. Siapa? Abdullah bin Zaid. Taufabi wa ana naimun. Ada orang laki-laki rajulun mengelilingiku dalam keadaan aku tidur. Dan seorang tadi membawa nakus, ya. Membawa apa? Lonceng.
membawa lonceng. Maka aku katakan padanya, fakultu, ya Abdullah, atabi'u an-naqus, apakah engkau menjual lonceng ini? Laki-laki tadi menjawab, qal wa ma tasna'u bihi, apa yang kau lakukan dengan lonceng ini, untuk apa? Fakultu nad'u bihi ila sholah, saya akan gunakan untuk kami akan gunakan untuk menyeru sholat, kepada sholat. Qala, laki-laki tadi mengatakan, afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika, tidakkah engkau mau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu, daripada lonceng? Kemudian Abdullah bin Zaid menjawab, faqultu lahu bala, iya saya mau, tentu mau. Kemudian di dalam mimpinya ini seorang laki-laki ini mengatakan, taqulu, engkau katakan, nah inilah lafadz azan, ya. Taqulu, engkau katakan, engkau ucapkan untuk menyeru salat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini lafaz azan yang didengar oleh Abdullah bin Zaid ketika dalam mimpinya, ya. Kemudian qala summa stakhara anni waira ba'id, kemudian orang tadi agak bergeser atau menjauh sedikit. Summa qala, kemudian mengatakan, wa taqulu idza uqimatis shalah, maka aku katakan jika salat akan ditegakkan, ya maksudnya iqomah, maka diajarkan pula lafadznya, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini berarti sudah diajarkan sudah disampaikan di dalam mimpi Abdullah bin Zaid tentang lafadz azan dan lafadz apa? Iqomah. Kemudian beliau mengatakan, falama asbahtu, ketika di pagi hari, ataitu Rasulullah SAW fa akhbartu bima ra'aitu. Dan pas pagi harinya, ketika pagi hari saya, yaitu Abdullah bin Zaid, menemui Nabi SAW dan aku kabarkan apa yang kulihat dalam mimpi. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, innaha la ru'ya haqqun insyaallah, sungguhnya itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan minka, maka bangkitlah bersama Bilal dan sampaikanlah lafaz-lafaz tadi, ya, apa yang kau lihat, apa yang kau lihat dalam mimpi, sampaikanlah kepada Bilal, falyu'adzin bihi, maka hendaknya Bilal azan dengan lafaz-lafaz tadi. Kenapa Bilal yang ditunjuk? Nabi SAW mengatakan, fa innahu anda sautan minka, karena Bilal itu apa? Lebih arfa wa lebih apa? Suara lebih kencang dan lebih bagus. Ya, lebih bagus suaranya, lebih kencang, sehingga yang suruh azan bukan Abdullah bin Zaid, yang mimpi Abdullah bin Zaid. Nabi SAW memerintah Abdullah bin Zaid, ini lafaz-lafaz azan yang kamu dengar, kamu ketahui dalam mimpi, sampaikan Bilal, nanti Bilal suruh azan. Ya, karena apa? Karena Bilal lebih suaranya lebih lantang, lebih bagus, sehingga yang disuruh azan Bilal. Jadi juga menunjukkan apa? Disunahkan bagi orang azan itu yang suaranya kencang dan lantang, kemudian apa? Suaranya lebih bagus. Kemudian di hadis ini disebutkan faqumtu ma'a Bilal, kemudian aku bangkit bersama Bilal, fa ja'altu ulqihi alaihi wa yu'adzinu bihi, maka aku mulai menyampaikan lafaz-lafaz adzan itu kepada Bilal, kemudian Bilal azan dengan lafaz-lafaz tadi. Qala, beliau mengatakan, ini Abdullah bin Zaid, fa sami'a dzalika Umar bin Khattabi wa huwa fi baitihi. Kemudian ketika Bilal azan, maka Umar radhiyallahu anhu mendengar dari rumahnya, fa kharaja yajuru ridaahu, kemudian Umar keluar dan menyeret bajunya, wa yaqulu, dan beliau mengatakan,
waladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu misla ma ra'a. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamdu. Kemudian Umar ketika mendengar Bilal itu azan, Umar radhiyallahu anhu keluar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh aku telah melihat ya bermimpi sebagaimana yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falillahil hamdu, maka untuk Allah segala puji. Sehingga di sini tadi Abdullah bin Zaid mimpi berkenaan dengan azan, kemudian Umar bin Khattab juga sama. Ya. Tapi tadi Abdullah bin Zaid ketika mimpi lapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan ke Bilal, Bilal azan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar, kemudian beliau keluar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau juga mimpi demikian. Jadi Umar bin Khattab juga mimpi azan, Abdullah bin Zaid juga demikian. Kemudian untuk iqamah, maka secara syar'i ya sama seperti azan, meskipun nanti ada perbedaannya ya, misalnya dari lafadz-lafadznya nanti beda ya. Kemudian sighah azan tadi sudah, bentuk-bentuk azan sudah pernah kita sampaikan di hadis ya, Abdullah bin Zaid. Di dalam hadis Abdullah bin Zaid sudah disebutkan secara lengkap lafadz-lafadz azan, juga lafadz iqamah ya, lafadz adzan dan iqamah ini sudah disebutkan. Kemudian untuk azan ini dua-dua ya, masna. Untuk iqamah itu ganjil ya. Tadi disebutkan misalnya kalau azan itu kan di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, dua kali kan ya, masna. Nah, kalau iqamah cuma satu kali, asyhadu alla ilaha illallah, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ya, itu apa? Satu kali saja kalau untuk iqamah. Dalil yang mendasarinya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan umira Bilal an yashfa'a al-adzana wa an yutira al-iqamata ila al-iqamah. Bilal itu diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah, kecuali pada lafadz iqamah ya. Yaitu lafadz apa? Qad qamatis shalah. Di iqamah itu kan satu-satu. Kecuali lafadz iqamah itu hayya 'alas qad qamatis shalah. Kecuali qad qamatis shalah berapa? Dua kali. Itu qad qamatis shalah dua kali. Kalau yang lainnya satu. Ya, beda dengan azan. Kalau azan itu dua, kecuali nanti yang terakhir kalimat tauhid la ilaha illallah satu kali. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan innama kanal azan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marotain. Bahasanya azan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dua kali wal iqamatu marotan. Nah, kalau iqamah satu kali. Wa ra'aynahu yaqulu, kan tapi kalau waktu iqamah itu qad qamatis shalah dua. Yang kalau iqamah yang lafadznya qad qamatis shalah dua, tidak satu ya. Fa idza sami'na al-iqamata tawaddu'na tsumma kharajna ila shalah. Jika kami mendengar iqamah, maka kami wudu kemudian keluar menuju apa? Menuju salat. Ini tadi berkaitan dengan dalil-dalil pensyariatan azan juga iqamah beserta lafadz-lafadznya. Di Busyra Al-Karim disebutkan bahwasanya azan dan iqamah ini merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kekhususan apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Dan nanti azan ini ya, disebutkan di sini dia disunahkan. Ya, kita baca sedikit matanya, kemudian nanti
Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di matan disebutkan yustahabu al-adzanu wal iqamatu lil maktubati illam yasilha bi faitatin. Di azan disunahkan, ya, iqamah juga disunahkan yustahab untuk sholat fardu, ya, jika tidak disambung dengan sholat yang faedah tertinggal. Jadi setiap kali sholat fardu dia nanti apa? Azan, zuhur azan, asar azan lagi. Nah, tapi kalau nanti berurutan misalnya dengan mengqadha, ya nanti azannya cukup bisa satu kali, ya. Hanya iqamahnya bisa menyesuaikan apa? Sholatnya. Dan azannya adalah untuk lirojuli, untuk laki-laki walau munfaridan. Jadi meskipun sendiri, jadi azan ini juga disyariatkan meskipun dia sholat sendirian. Hanya nanti beda aturan mainnya, ya, ketentuan-ketentuannya antara azan untuk sholat yang dia munfarid sendiri dengan azan untuk berjamaah. Demikian insya Allah akan kita baca dan kita lihat penjelasan berkenaan dengan matan di Muqaddimah Ad-Durmiyah untuk fikih azan. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.